Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Jenis-jenis adaptasi pada hewan. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi disebut juga adaptasi bentuk tubuh, yaitu bentuk penyesuaian tubuh dan alat-alat gerak tubuh suatu makhluk hidup mengikuti habitat atau lingkungan tempat tinggalnya. Penjelasan adaptasi morfologi akan kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi jenis makanan, dan yang kedua, adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitatnya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, bentuk paruh hewan. Dapat dilihat dalam tabel dalam berikut. Contoh burung jenis makanan dan ciri paruhnya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan yang kedua yaitu bentuk kaki hewan. Dalam tabel ada bentuk kaki burung, ciri-ciri dan contohnya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitatnya atau tempat tinggalnya. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Yang kedua, hewan yang hidup di gurun. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di daerah salju. Hewan yang hidup di air. Contohnya ikan. Cara beradaptasi ikan yaitu dengan permukaan tubuhnya yang berlendir serta ramping untuk dapat memudahkan bergerak dengan lincah di dalam air. Hewan yang hidup di gurun. Contohnya adalah hewan unta yang dapat hidup di gurun pasir gersang dan panas. Tubuh unta dapat bertahan meski tidak makan dan minum selama beberapa hari. Ciri-ciri hewan unta untuk hidup di dalam gurun. Yang pertama, memiliki lubang hidung yang dapat ditutup ketika badai pasir. Yang kedua, yaitu bulu mata yang panjang sebagai pelindung dari pasir. Yang ketiga, yaitu bulu di punggung sebagai pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, yaitu memiliki punuk sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan yang kelima, memiliki mulut dan gigi dapat mengunyah tanaman berduri seperti kaktus. Dan yang terakhir yaitu unta memiliki kaki yang panjang yang berfungsi untuk tidak mudah terperosok dan menjaga tubuh tetap dingin dari panasnya suhu pasir gurun. Hewan yang hidup di daerah salju. Contohnya serigala dan beruang kutub. Yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal supaya tidak kedinginan. Sedangkan penguin memiliki tubuh yang tebal, bulu yang rapat, dan memiliki banyak lemak di bawah kulitnya agar tetap merasa hangat dalam cuaca dingin. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Adaptasi ini cukup sulit diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh adaptasi fisiologi terjadi pada hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan kerbau dengan memakan rumput-rumputan. Dalam hewan tersebut memiliki saluran pencernaan yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan atau selulosa.
Ada juga burung hantu yang memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, yang memudahkan untuk mencari makanan dan minuman. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya, dengan tujuan untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuhnya dari serangan musuh atau hewan lainnya yang akan memangsanya. Istilah-istilah dalam adaptasi tingkah laku antara lain mimikri, ekolokasi, autotomi, kamuflase, estivasi, dan hibernasi. Yang pertama, mimikri. Mimikri adalah adaptasi yang dilakukan hewan dengan cara mengubah warna kulit, seperti warna lingkungannya. Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon, lalat bunga, lalat buah, dan kelinci sepatu salju. Ekolokasi. Ekolokasi yaitu kemampuan hewan dalam mengenali lingkungan sekitar dengan melalui gelombang suara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah kelelawar, paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Autotomi. Autotomi adalah perilaku hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi dirinya. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan tubuh hewan tersebut agar tidak terlihat oleh musuhnya atau pemangsa. Bisa dilihat contoh-contoh di bawah ini. Hibernasi. Hibernasi atau tidur panjang adalah hal umum pada tupai dan beruang, dengan tujuan menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Estivasi. Estivasi adalah tingkah laku hewan untuk menurunkan laju metabolismenya agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman untuk dikonsumsi ketika suhu yang panas. Contoh hewan yang melakukan estivasi adalah siput darat. Contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya seperti gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam. Contoh lain, kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badannya sampai berbentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri ketika merasa terancam. Ada juga paus dan lumba-lumba secara berkala muncul ke permukaan air.
untuk menghirup oksigen yang ada di udara dengan menggunakan lubang udara yang ada di atas kepalanya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 Tentara Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi, dengan tujuan melucuti tentara Jepang dan menjaga keamanan dan ketentraman di Surabaya. Dengan membuat kesepakatan bersama Gubernur Jawa Timur saat itu, RMTA Suryo. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Jepang. Hal ini menimbulkan gejolak pada rakyat Surabaya dan sekitarnya. Pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 1945, pemuda Surabaya menyerang pos-pos sekutu di seluruh penjuru Surabaya yang dipimpin oleh Dr. Mustopo, yang berhasil menewaskan Jenderal Malabi, dan Inggris mendatangkan pasukan Divisi 5 yang dipimpin Mayor Jenderal A.C. Mansell. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum untuk pemimpin dan rakyat bersenjata di Surabaya untuk segera meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan. Akan tetapi tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya, justru membakar semangat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan wilayahnya yang dipimpin oleh Sungkono dan Bung Tomo. Akan tetapi sekutu berhasil menguasai wilayah Surabaya, dan para pemuda rakyat Surabaya mundur keluar kota untuk melakukan balasan secara gerilya dan sporadis pada tanggal 10 sampai 28 November 1945 yang berakhir dengan kemenangan rakyat Surabaya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang sifat kepahlawanan pemuda pejuang Surabaya. Perjanjian atau perundingan yang pernah terjadi selama masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia antara lain: pertama, Perjanjian Hoji Filiu tanggal 14 sampai 25 April 1946 yang berisi tuntutan Indonesia untuk diakui sebagai negara berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda, mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan tetapi Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura. Yang kedua, Perjanjian Linggajati tanggal 10 November 1946. Pada kesepakatan ini, Belanda mengakui Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, dan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk.
Yang keempat, Perjanjian Rumroyen tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949. Kesepakatan pemerintah RI dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama menciptakan keamanan. Dan Belanda segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dengan menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.